Selamat siang Indonesia, Good People berkirim hampers jadi tren jelang Lebaran. 3 wanita di Depok, Jawa Barat menelurkan sebuah usaha hampers cantik. Lebaran sebentar lagi. Iya Good People, Lebaran emang udah sebentar lagi. Tapi Good People udah kirim-kirim hampers belum sih buat sanak keluarga? Nah biasanya nih orang kirim hampers ada yang melihat dari isinya. Ada juga yang milih dari packaging paketnya. Karena emang dari tahun ke tahun trennya selalu berubah. Kalau Good People biasanya milih hampers lihat apanya sih? Isi dan harganya. Apa packagingnya? Lucu, baik, bagus, atau menarik untuk dilihat? Saya sih nggak banyak alasan sih buat nyari parcel. Yang penting menarik aja gitu kan, biar nggak pasaran banget. Berkirim hampers jadi tren 2 tahun belakangan. Awalnya karena pandemi, hampers jadi penyambung silaturahmi saat sulit bersua. Inilah yang mendasari Suci, Dani, dan Cynthia. 3 ibu-ibu pendiri usaha pembuatan hampers yang dinamai Bingah Indonesia. Bingah Indonesia mengedepankan konsep hampers handmade. Desainnya bisa di-custom sesuai permintaan dan kebutuhan pembeli. Terus yang tahun lalu udah mulai tuh bergeser, ada namanya tren furoshiki. Jadi tuh karena di Jepang namanya furoshiki tuh bekal di Jepang pakai kain gitu, kain-kain furoshiki, tapi kainnya juga kita pakai kain Indonesia. Nah untuk tahun ini rupanya klien-klien kita tuh lebih banyak pengennya pakai box-box yang lebih simple, tapi bisa di kayak level up dengan menggunakan die cut atau hiasan-hiasan kayak bunga kering gitu sih. Tak hanya menonjolkan ciri khas desain yang cantik, isian hampers juga beragam. Ada dari makanan ringan, kebutuhan sanitasi, alat sholat, dan lainnya. Pandemi membawa berkah bagi usaha yang dirintis sejak 2019 ini. Ketika awal pandemi 2020 lalu, pesanan hampers meningkat hingga 10 kali lipat. Tak sendiri, Bingah Indonesia turut menggandeng usaha di sekitarnya. Memberdayakan UMKM wanita di sekitarnya dengan menjadikan produk mereka sebagai isian hampers. Jadi kita tuh ngajak teman-teman kita yang memang produk makanannya itu enak-enak untuk jadi salah satu vendor Bingah. That's why kayak kue kering atau misalnya makanan basah, pokoknya yang dibikin sama ibu-ibu di sekitaran kita angkat. Sebagai usaha rumahan, workshop berlokasi di Cinere, Depok, Jawa Barat. Beragam latar belakang pemesan, baik itu korporasi maupun perorangan, menuntut ketiga ibu-ibu ini untuk terus berinovasi. Tren yang terus berubah menjadi tantangan tersendiri bagi Bingah untuk terus telurkan ide-ide unik. Nah, gimana sih nih cara cari inspirasi desainnya? Biasanya sih browsing juga sih, referensi dari internet. Cuman kalau dirasa masih kurang juga, biasanya kita bertiga tuh brainstorm. Desain-desainnya kayak gini nih, inspirasinya dari mana sih Kak? Biasanya pertama yang kita tentuin itu jenis temanya dulu nih gitu. Kalau ini kan misalnya contohnya temanya Ramadan, jadi elemen-elemen Ramadan tuh apa sih biasanya? Itu lomba, ada masjid gitu. Terus yang kedua adalah warnanya. Biasanya pantone warnanya kita mau pantone warnanya mau warna apa nih? Terus ya udah dari situ baru deh kita kembangin bertiga gitu. Ramadan tahun ini, omset Bingah Indonesia menembus angka 500 juta rupiah. Peningkatan pesanan dari tahun lalu menunjukkan hampers masih jadi pilihan jitu untuk sampaikan salam hangat jelang hari yang fitri. Menyisipkan cinta dan kehangatan di tiap hampers yang terkemas. Ketiga wanita ini berharap hampers yang mereka buat dari hati akan sampai pula ke hati para penerimanya. Vika Ramadhani, Agung Maulana melaporkan untuk NET.